siapapun pihak manapun yang bisa membongkar pagar ini, ada yang buka, sudah pasti akan berhadapan dengan masyarakat adat Kawa secara keseluruhan. Bapak Adriana Pitupulun, pemimpin Pospera, bantu kawal kami. Ini persoalan masyarakat. Tolong sampaikan pesan kami kepada Bapak Menteri, Bapak Presiden, bahwa pada hari ini tidak terjadi keadilan di Nagekeo. Ketika kita berbicara budaya, itu adalah salah satu tonggak ketahanan bangsa dan merupakan salah satu ciri khas daripada bangsa itu sendiri. Selamat datang pemirsa warisan budaya Nusantara Sekeliling TV. Menyajikan berita budaya dan berita umum. Kunjungi situs resmi kami warisanbudayanusantara.com. Mari kita cintai budaya kita, budaya Indonesia. 5 pintu akses di titik nol proyek Waduk Lambo di Nagekeo di Pagaring. Entah apa yang terjadi di balik carut-marut pengadaan lahan program strategis nasional yang bernilai triliunan rupiah dari anggaran pendapatan belanja negara Indonesia untuk pembangunan Waduk Bayi Lambo di Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Tidak sedikit masyarakat adat yang tanah mereka diperuntukkan bagi proyek pembangunan Waduk Bayi Lambo di Nagekeo mengeluhkan carut-marut masalah pengadaan lahan hingga mereka merasa entah kemana dan kepada siapa mereka harus mengadu. Tidak segan-segan, mereka bahkan mengatakan diduga kuat ada permainan super gurita alias ada dugaan mafia dalam carut-marut permainan lahan untuk proyek Waduk Bayi Lambo. Kilas balik pembangunan Waduk Bayi Lambo, sejarah menulis awal mula pergulirnya program nasional strategis pembangunan Waduk Bayi Lambo dihiasi dengan adanya pro kontra masyarakat. Kelompok kontra mendesak agar lokasi pembangunan digeser dari tanah adat mereka. Sebaliknya, kelompok pro, sebut saja Persekutuan Masyarakat Adat Kawa, yang sejak awal bersikeras bahwa waduk harus dibangun di Nagekeo, tidak segan-segan menyurati langsung Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo. Mereka menjamin bahwa waduk bisa dibangun di atas tanah adat mereka. Mereka pun mendeklarasikan secara terbuka hingga berkoresponden ke istana melalui surat resmi bahwa mereka mendukung penuh waduk harus jadi dibangun di bumi Nagekeo, Flores. Dinamika pro kontra itu akhirnya menuai hasil. Seluruh masyarakat pemilik lokasi yang tanah adatnya masuk dalam penetapan lokasi waduk, semua mereka bersepakat mendukung kehadiran waduk untuk masyarakat Nagekeo. Dengan bermodalkan dukungan penuh masyarakat, maka pelaksanaan pembangunan mulai digelar. Proses pengadaan tanah tidak lagi menuai perang-perangan pro versus kontra, namun mulai berjalan sesuai harapan bersama dan harapan negara. Namun ironis, usai mendapatkan energi dukungan yang sangat menjanjikan itu, pembangunan waduk justru lagi-lagi memasuki sebuah lorong gelap lanjutan. Persekutuan Masyarakat Adat Kawa misalnya, berhadapan dengan gonjang-ganjing data dan administrasi, tanah adat mereka terdaftar sebagai lahan untuk dibangun waduk, namun nama-nama para pemilik wilayah terbuang dari pengakuan. Kejadian itu membuat mereka geram, hingga terjadilah demonstrasi berulang kali di kota Mbai, Nagekeo, Flores. Mereka kecewa dan mendesak, pengusutan tuntas harus dilakukan. Ada apa di balik carut-marut itu? Mereka bahkan menemukan langsung dalam data administrasi ada nama suku palsu termuat sebagai pemilik lahan di atas tanah masyarakat Kawa. Siapa-siapa kira-kira pemainnya? Entah. Pantauan WBN tanggal 16 September 2022, Persekutuan Masyarakat Adat Kawa kembali memberitahukan kepada negara bahwa ada yang tidak becus dalam urusan pengadaan tanah waduk di Nagekeo, Flores. Mereka mengekspresikan sikap mereka dengan cara memblokir titik nol. Mereka juga mengaku sangat kecewa sebab dari 2 tahap pembayaran ganti rugi untuk tanah waduk, hak ganti rugi untuk masyarakat adat Kawa selalu dilewatkan. Belum sama sekali dibayarkan, padahal proyek pengerjaannya sudah dilaksanakan per bulan-bulan. Mereka juga menyesalkan masih ada urusan administrasi tanah adat Kawa yang ternyata belum rampung, meski hanya menyisakan tanda tangan kepala desa. Persekutuan Masyarakat Adat Kawa bahkan meminta Presiden Jokowi mengunjungi Nagekeo dan melihat langsung proyek waduk agar mengetahui kondisi real yang sebenarnya terjadi di Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Liputan lengkap Tim Pers Warisan Budaya Nusantara. Pemagaran di lokasi titik nol waduk, kami sebagai pemilik wilayah, lebih khusus masyarakat adat Kawa, sudah merasa bahwa sudah terjadi kebohongan, tipu-menipu yang terjadi saat ini. Pada tanggal 8 Agustus kemarin, kita telah menyampaikan pernyataan sikap bahwa, dan kita diberi kesempatan untuk menunggu sampai dengan batas akhir
8 September. Sampai dengan detik ini, bahkan yang terjadi dalam undangan pembayaran ganti kerugian untuk tahap 2, nama masyarakat Kawa tidak ada. Tidak dipanggil, tidak dimunculkan. Bertolak dari hal itu, hari ini masyarakat Kawa secara keseluruhan turun untuk memagari. Sehingga kami berkomitmen bahwa sampai dengan kapan penyelesaiannya dan dibayar semua hak masyarakat adalah baru kami buka kembali pemagaran yang telah kami lakukan hari ini. Penlok 1 terdapat 4 titik. Nomor bidang 196, 197, 198, dan 199. Yang di sebelah lagi terdapat pembagian 60-40 dengan suku Redu, Isa, dan Gajah. Dan proses administrasinya sampai hari ini belum terselesaikan. Bahwa kapal desa Rendu Butove tidak mau menandatangani berita acara. Kalau boleh tahu itu dari 5 titik tadi yang dipagari itu nama lokasinya apa saja, Pak? Yang pertama Radarae, Lovose, Niovudu, Lovotoro, dan Rogalobo. 5 titik ini merupakan tanah ulayat Kawa yang juga merupakan tanah Lavasao. Sampai dengan detik ini, tanah ini masih milik masyarakat adat Kawa. Karena belum dibayar. Masyarakat adat Kawa sangat mendambakan, kalau boleh, Bapak Presiden Joko Widodo hadir untuk menyaksikan secara langsung di lokasi titik pembangunan waduk ini. Itu yang kami sangat mendambakan. Sehingga beliau bisa melihat secara dekat. Kami akan buka kembali apabila semua hak masyarakat adat Kawa sudah terpenuhi. Dalam arti sudah dibayar. Hari ini bayar, besok hari ini pun kami buka. Siapapun pihak manapun yang bisa membongkar pagar ini, ada yang buka, sudah pasti akan berhadapan dengan masyarakat adat Kawa secara keseluruhan. Sebagai generasi, saya pikir bergabung bersama persekutuan ini, kami adalah pendukung Waduk Lambo. Kami adalah pendukung program strategis nasional. Tetapi pada saat ini, yang ingin saya sampaikan mewakili teman-teman muda dari persekutuan Kawa, yang ingin saya sampaikan bahwa program strategis nasional yang terjadi kali ini tidak sesuai prosedur yang benar. Karena yang pertama, masyarakat selalu dijanjikan. Di titik nol yang terjadi saat ini sudah dilakukan pengkerukan, tetapi belum ada sedikit rupiah pun yang diberikan kepada masyarakat. Tetapi pada titik-titik lain sudah ada pembayaran. Itu yang sangat disesali sekali oleh persekutuan masyarakat adat Kawa. Dan pada hari ini saya ingin menyatakan sikap bahwa kami akan terus melakukan pengawasan. Kami tidak akan izin sampai kapan terjadinya pembayaran dulu baru diizin kerja. Kalau belum bayar, kami tidak akan izin kerja. Ini pernyataan keras dari kami. Setuju? Setuju! Sekali lagi saya ingin katakan bahwa kami persekutuan Kawa adalah pendukung Waduk Lambo. Jadi program strategis nasional yang datang ke sini itu didukung penuh oleh masyarakat adat Kawa, persekutuan Kawa. Jadi dari awal saja sampai hari ini kami masih tetap dukung. Tetapi pada hari ini kami kembali pertimbangkan karena perlakuan dari pemerintahan. Dinamika yang dibangun saat ini, masalah yang dibangun saat ini adalah masalah yang dibangun dari pemerintahan. Kelihatan, ini dugaan kami, kelihatan bahwa pemerintah sedang menyusun strategi yang bagus untuk supaya tidak ada kebagian yang lain dalam soal pembagian untung. Kami menduga bahwa ada mafia-mafia tertentu yang bertujuan untuk menggelapkan. Kami sudah pagar 5 titik, dan apabila ada pemerintah ataupun dari PPK ataupun dari BWS ataupun dari PT yang datang kerja sini, kami siap berhadapan. Karena kami tuntut ganti untung dulu, baru bisa kerja. Karena kami bosan dengan namanya negosiasi. Kami sudah bosan dengan pemerintah Pemda Nagekeo. Kami tidak mau lagi ada negosiasi ke depan yang akan mengizinkan lagi pembangunan. Kami tidak mau lagi negosiasi. Yang hari ini kami mau datang berikan kami bukti seperti yang dijanjikan hari-hari kemarin. Jangan lagi datang negosiasi dengan kami, bawa dengan babi dan lain sebagainya agar kami izin. Berharap Bapak Presiden Jokowi, Bapak Kementerian, dan satu pesan saya untuk Bapak Adriana Pitupulun, pemimpin Pospera. Berharap Bapak Presiden Jokowi, Bapak Kementerian,
Dan satu pesan Bapak Adriana Pitupulun, pemimpin Pospera, bantu kawal kami, ini persoalan masyarakat, tolong sampaikan pesan kami kepada Bapak Menteri, Bapak Presiden, bahwa pada hari ini tidak terjadi keadilan di Nagekeo. Ketika kita berbicara budaya, itu adalah salah satu tonggak ketahanan bangsa dan merupakan salah satu ciri khas daripada bangsa itu sendiri. Selamat datang pemirsa warisan budaya Nusantara Streaming TV. Menyajikan berita budaya dan berita umum. Kunjungi situs resmi kami warisanbudayanusantara.com. Mari kita cintai budaya kita, budaya Indonesia.